Ada jeroan, darah dicampur jadi satu sampai warnanya butek. Ini tuh bukan lagi darah ayam, darah babi, tapi darah angsa guys. Kalau di luar negeri makanan gak lazim malah antrinya sepanjang ini. Padahal jualannya cuma di hawker doang loh. Ini tuh namanya restoran Kimberly Kwanki. Lokasinya di Kimberly Street Pineng. Belum apa-apa kuping babi main dipotong aja. Terus ada jeroan babi dan angsa loh. Ternyata mereka tuh jualan kuay cap. Kalian bisa pilih porridge atau roll noodle. Nah nanti toppingnya tuh daging angsa, pork belly, jeroan babi, sampai darah angsa. Semuanya tuh dicampur jadi satu dan ditambahin kuah kuay cap. Sebenarnya gak ngeri ya, takut kalau bau anyir. Secara bahan-bahannya tuh rawan bau. Tapi pas Mimin cobain, amazing, enak banget dong. Mimin aja gak pernah sedoyan ini sama darah. Dan kuah coklatnya ini gak manis loh, malahan gurih, ngaldu, super comforting banget. Bahkan daging dan kulit angsanya ini gak bau perengus. Ini sih Mimin obatin jadi kuah-kuahan terenak yang pernah Mimin coba. Nih ada kuping dan usus babi juga dong, lembut, kenyal-kenyal, perfect banget. Kalau ke Pineng wajib cobain. All you can eat babi udah, terus kemarin ada angkringan babi. Nah ini ada warteg babi guys, menunya juga banyak babi semua. Namanya babi serox, artinya apa? Babi itu semakin gampang ditemuin di mana-mana. Pas jam makan siang di sini full pemburu babi. Nih nasinya ambil sendiri guys. Ada 20 jenis masakan dan di sini babi semua. Surga banget gak tuh, babi semua guys. Kita hitungnya per serok tapi ada juga paketan. Mulai dari 35.000 sampai 59.000. Seperti warteg yang lainnya, masaknya dadakan, jadi kita bahannya fresh. Nah kalau yang paketan, babinya tuh diserokin guys sama mbaknya. Tapi untuk nasi, sayur, dan sambelnya kita bisa serok ambil sendiri sepuas-puasnya. Tapi harus dihabisin ya guys. Di Jabodetabek 35.000 udah dapet nasi babi. Ini Mimin pesen babi bumbu RW ya guys, bukan pakai daging dogi. Nah kalau ini Mimin nyerok-nyerok sendiri guys. Saran Mimin kalau punya duit lebih, mending pilih yang ala carte, serok-serok sendiri. Ya ampun, ini tuh enak pol. Mereka tuh main banget rempahnya. Babi panggang merahnya, ya ampun, berlemak banget. Babi yang dipakai juga fresh, jadi ini tuh juicy, berlemak. Denger ini, babi kriuknya. Sate yang baru dibakar tadi kita ambil yuk. Astaga, potongannya setebel-tebel itu. Manis, gurih, smoky, semua menu babinya gak ada yang gagal. Mereka juga ada cabang di Bandung dan Alam Sutra. Just merapat, yes. Kota ini lagi. Jadi ini tuh sandwich yang lagi diburu banget, baik dari dalam maupun luar kota Bandung guys. Nah dagingnya ini pakai daging brisket yang di blend selama 7-10 hari dan dimasak slow cook sampai 7 jam loh guys. Terus rotinya pakai roti sourdough yang dibuat homemade setiap hari, jadi fresh banget. Akhirnya wishlist Mimin kesampaian, nyobain B&B Canteen. Ya tuh kan rame banget karena mereka tuh bukanya cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore aja. Konsepnya tuh Western Canteen ya guys, jadi kita bisa lihat makanan kita pas disiapin. Udah gitu ternyata dagingnya ini dari peternakan sendiri loh. Salut deh Mimin sama cara mereka mempertahankan kualitas produknya. Nah ini dia the famous corned beef sourdough. Sandwich ini tuh nggak bisa di take away ya guys, karena best time-nya di 3-4 jam aja. Jadi disaranin makan langsung di tempat. Yang Mimin pesan ini tuh ekstra 80 gram corned beef guys tuh, makanya tebel banget. Beneran ini tuh enak banget, corned beefnya lembut, juicy, sausnya creamy gitu. Nah ini makanya bisa kalian pakai chili oil. Combo maut ya dimakan sama chili oilnya, lebih spicy guys. Ini sandwich terenak yang pernah Mimin makan seumur hidup. Tuh lihat deh jus dagingnya. Untuk sides-nya Mimin pilih bitter ball. Ternyata ini tuh isinya beef guys. Ya ampun, kenapa enak-enak banget sih menu di B&B Canteen ini. Caesar saladnya ini bener-bener royal banget parmesannya. Dan untuk dessertnya ini ada Basque cheesecake. Lumer banget guys. Underrated guys, ini tuh creamy, milky, enak banget. Pokoknya kalau kalian ke Bandung wajib banget nyamperin B&B Canteen. Yes. Saking ramenya sate kambing ini tuh sampai kayak jadi tempat jagal kambing. Dalam satu ekor bisa jadi 200-300 tusuk. Tuh mereka tuh pakai kambing muda guys. Tuh tunjukin kak. Ini kambing mudanya yang mau disate guys. Katanya kalau mau cari sate kambing yang enak di Jabodetabek, kalian tuh harus ke Sate Kambing Putri Hanjawar guys. Harus ada putrinya ya, katanya itu yang terenak. Perbedaannya kalau di sini tuh dagingnya tebel-tebel dan fresh. Terus enaknya lagi udah halal MUI, tempatnya luas, ada 2 lantai dan nyaman. Nah di Sate Kambing Putri Hanjawar ini juga ada ruangan VIP-nya. Bener-bener surganya pecinta kambing guys. Potongan sate kambingnya tebel-tebel guys, dan ini Mimin pilih yang campur lemak. Gila
Gila sih, ini sate kambing terlembut yang pernah Mimin makan. Lemaknya tuh lumer guys. Dagingnya aja mereka pakai khas dalam. Sate ayamnya bumbuin pakai bumbu kacang. Lagi-lagi ya, daging ayamnya tuh bener-bener lembut. Jangan lupa pesen kuah-kuahannya guys, kayak sop kambing ini nih. Langsung protol nggak tuh daging kambing dari tulangnya. Padahal ini tuh sop kambing guys, tapi nggak ada bau perengus sama sekali. Gila sih, mantep banget. Ini menu terbaru dari mereka ya guys, kambing geprek nih. Kambingnya tuh lembut banget guys. Emang nggak ada ngalahin ya kalau daging kambingnya tuh masih muda. Jadi tekstur dagingnya tuh lebih empuk. Dan Mimin juga suka tipe bumbunya yang medok. Jangan lupa juga cobain gulai kambing. Tipikal gulainya tuh thick, oily, berempah. Yummy. Tongsengnya ini juga ngilerin banget guys. Kuahnya pekat, berempah. Ini tipe tongseng favorit Mimin karena ada potongan tomat yang seger. Karena sate kambing ini tuh Sundaan, jadi mereka juga ada menu karedok. Tempe mendoannya ini juga underrated, enak banget. Gimana? Paket komplit kan? Bahkan di sate kambing Putri Hanjawar ini juga ada kopi. Udah nggak perlu bingung-bingung lagi cari sate kambing yang enak di mana. Cus, buruan cobain yang ini. Cafe ini tuh ratingnya 4,9 di Google dan yang review tuh udah 1000 lebih ulasan loh guys. Penasaran deh Mimin, emang nggak ada miss-nya ya cafe ini? Jadi cafe ini tuh sedikit lagi sempurna ya guys. Mimin tuh udah lelah banget sama gimmick-gimmick cafe. Tapi kalau Kopi Insight ini beneran legit. Cafe seluas ini tiap titik tuh ada colokan buat ngumpul, meeting, nongkrong, bukanya 24 jam pula. Live music rasa konser tiap hari karena ada videotron yang gede banget, bisa nobar juga. Nah, biasanya yang kayak gini kan makanannya B aja atau malah zone. Tapi kalau di Kopi Insight beda guys. Di sini Mimin nemuin bebek goreng sambal ijo selekoh ini. Sambal ijonya pedes gurih, porsinya banyak, dan bebek gorengnya pun dapat yang jumbo. Terus rice bowl-nya ini nggak bisa dianggap sepele ya. Udah dapat protein dari daging, sayur, dan telur di satu menu. Gila sih, makanannya tuh banyak, bervariatif, tapi satu pun gak ada yang gagal loh. Aneka dimsumnya ini juga meaty, padet, ala Bandung style gitu guys. Makanya dicampurin chili oil, saus, dan mayones. Buat yang bawa anak-anak bisa tuh dipesenin menu-menu pastanya. BTW kalau mau kesini saking ramenya, mending jamnya jangan kesorean guys, karena di sini sering waiting list loh. Udahlah, emang layak kok mereka dapat rate 4,9 di Google. Gak ada kurangnya cafe ini. Mimin tuh cobain slice cake-nya dan ini tuh gak kemanisan guys, malah nyoklat banget. Untuk kopi-kopinya gak usah ditanya lagi deh, mereka tuh juaranya guys. Ini sih kalian wajib cobain ya. Toiletnya aja super bersih, dan buat sobat muslimin ada musola yang luas dan bersih. Yuk guys, cobain. Gambaran surga menurut Mimin tuh banyak masakan babi yang enak-enak guys. Tes kriuk. Nih, surganya babi tuh cuman di Barbecue 9 Naga ini nih guys. Sebagai fans Ica nomor 1, Mimin selalu makan di sini tiap ke Bandung. Mereka tuh emang Chinese style gitu ya. Dan mereka tuh emang pelopornya dimsum dan barbecue non halal di Bandung. Jadi nggak heran kalau macam menunya sebanyak ini guys. Babi-babinya fresh, diolah langsung di tempat, dan kitchennya ini terbuka, jadi bisa lihat babinya dimasak. Pertama Mimin mau cobain nasi campur babi. Ini tuh rasanya enak banget. Potongan babinya royal dan bumbu karinya ngerempah. Terus ada bakmi kering yang pakai topping char siu dan samca. Bakmi pakai minyak babi ya jelas mantep lah. Emang bener ya, barbecue mereka tuh nggak ada lawan guys, baik babi maupun bebeknya. Mimin juga pesen cukiyok alias kaki babi kecap. Ya ampun, lemaknya bisa lumer gitu guys di mulut. Sayurannya Mimin pesen kalian bawang putih. Oh iya, buat kalian yang mau pesen di dimsum 9 Naga juga bisa dimakan di sini juga kok guys, karena mereka tuh satu kesatuan. Gak cuma ada siomay babinya yang pastinya enak ini, mereka juga ada ceker goreng dan kue gulung yang wangi padan banget. Terus kalau pesen congfan seafood, mereka tuh udangnya gede-gede banget. Ditutup minumnya liang teh. Yang penasaran yuk guys, cobain. Sekilas ini tuh kayak lontong sayur biasa, padahal ini tuh lontong sayur babi guys. Ada aja ya gebrakannya babi. Dari dapur kecil kami ingin menghidangkan masakan untuk warga Bandung yang nggak gitu-gitu aja. Bukti ya kalau babi tuh dibikin apapun selalu enak. Kan daging babi nomor 1 terenak di dunia guys. Dan semua masakan perbabian tuh ngumpulnya di sini guys. Sate babi Pork Kingdom. Ini tuh lokasinya hidden guys, jauh dari keramaian. Lokasinya tuh di dalam perumahan Taman Kopo Indah 3 Bandung. Beneran sebanyak itu macam menunya, dan semuanya babi, gak ada daging yang lain. Sate babinya tuh bersih banget. Bagian yang hitam ini diguntingin, dibersihin guys. Nih sate babinya tuh gendut-gendut guys, gede banget. Dan ini tuh jadi salah satu best seller mereka guys. Terus yang unik, mereka tuh bikin menu lontong sayur babi rempah. Gila enak banget. Sampai-sampai di sini tuh ada samcan bakar pakai saus Vietnam yang asam-asam seger gitu. Perpaduan rasanya tuh smoky, daging dan lemak babinya tuh juicy. Tapi yang paling Mimin suka tuh samcan goreng sambal matahnya. Parah guys, surga dunia.
Mia. Apalagi kalau iga babi goreng dibikin penyetan. Ya ampun, iga babinya lembut, bumbunya ngerempah, ngeresep, sambelnya juga mantap. Mereka tuh juga bisa loh bikin babi di bumbu Thai basil. Jujur, Mimin tuh malah lebih suka babi bumbu Thai basil mereka ketimbang yang ada di Thailand. Bumbunya lebih medok, lebih berani guys. Jangan lupa pesen babi kecapnya ya. Ini tuh comforting banget. Jadi inget masa kecil Mimin. Mimin doain yang masak babi ini masuk surga deh, karena beneran seenak itu. Kalian yang penasaran, cus cobain. Guys, ayam dan bebek digantung-gantung per ekor kayak gitu. Ini kaum vegan menangis melihat ini. Nah, ini tuh Mimin lagi ada di ayam rempah dan bebek bumbu hitam AI Kebon Sirih, Bandung. Tapi ini lokasinya di Bali guys, tepatnya di Jalan Teguh Umar dan Pasar Bali. Sebagai area Surabaya, Mimin tuh kesulitan cari penyetan yang enak di Bali. Nah, finally Mimin nemu yang sesuai lidah Jawa Timuran kayak Mimin. Sebenarnya agak aneh sih, karena ini yang punya orang Bandung. Tapi entah kenapa rasanya tuh cenderung asin, gurih, berempah kayak penyetan yang Mimin temuin di Jawa Timur gitu. Gak kesuwen, langsung kita coba yuk. Nah, ini bebeknya dikasih bumbu rempah kayak gini ya. Sambelnya pakai sambal korek, free refill sepuasnya guys. Ini potongan bebeknya gede banget guys. Bebeknya ini empuk banget dan sambelnya ini makder, pedes banget di suapan pertama. Terus meskipun bagian paha ini tuh gak perengus sama sekali guys. Jangan wena. Ayam bakarnya pun juga disediain sambal kacang yang free refill guys. Kasihin kecap dikit dan sambal terasi. Penampakannya guys bikin ngiler. Rasanya sama sekali gak over sweet, malah cenderung berempah. Pedes, manis, gurih, enak banget guys. Selama Mimin di Bali, kayaknya ini deh penyetan terenak. Pakai pete goreng. Kalau kayak gini kenikmatannya semakin menjadi-jadi. Kalau ke Bali jangan lupa cobain ya. Wow, gede dan panjang ya cakwenya. Kayak berotot keker gitu loh bentuk cakwenya. Dan ini tuh berdaging banget. Jauh-jauh ke Bali nyamperin cakwe guys. Katanya orang Bali cakwe ini tuh enak banget guys. Namanya Cakweku 888. Yuk, cakwe ini tuh pernah viral di Jalan Gatsu. Dan sekarang buka outlet lebih luas dan ada tempat dine-in-nya. Tuh, cakwenya digorengin fresh begitu kita pesen. Halo kak, spesialnya cakwe di sini tuh apa ya? Cakwe ayam udang sih kak. Isiannya ayam sama udang ya. Berarti halal ya kak? Gak perlu khawatir karena supplier daging mereka juga bersertifikat halal. Nah ini cakwe ayamnya guys, udah dipotong-potong dan ditaburin cabai rawit hijau di atasnya. Penyajiannya tuh unik dan khas banget ya. Sausnya tuh manis, gurih, nikmat banget guys. Dan sausnya ini homemade, cuman mereka doang yang punya. Tuh di atasnya ini olahan ayam dan udang. 95% loh komposisinya. Lebih meaty daripada cakwe biasanya. Tahu ayam guys, ini Mimin siramin sausnya. Wah, gede banget. Sausnya tuh cita rasanya mirip banget kayak cuko pempek. Manis, seger, cocok banget dipaduin sama tahunya yang berdaging. Siomaynya guys, gede banget tuh. Kakaknya ini kalau bikin makanan standarnya harus sejumbo ini ya. Gak cuman ukurannya aja yang jumbo, tapi ini tuh bener-bener berdaging banget siomaynya. Cocok banget deh sore-sore ngemil di sini sambil ngopi ataupun minum yang seger-seger. Kalau ke Bali kalian wajib samperin ya. Bisa order lewat ojol juga kok.